Turbo mungkin adalah sesuatu yang sangat istimewa untuk di sebuah mobil, karena dengan adanya turbo, mobil bisa jadi lebih bertenaga, konsumsi BBM jadi bisa lebih hemat, dan yang pasti, produsen bisa membuat mobil dengan mesin sekecil mungkin. Di atas kertas, kombinasi ini terdengar seperti keajaiban teknologi, karena sekali lagi kita bisa mendapatkan efisiensi bahan bakar saat melaju santai. Namun mendapatkan lonjakan tenaga instan layaknya mesin berkapasitas besar saat pedal gas diinjak. Dan konsep ini biasa disebut sebagai downsizing atau sebuah solusi cerdas untuk menekan emisi gas buang tanpa mengorbankan kesenangan berkendara. Menariknya, walaupun hal ini mungkin baru populer saat ini di Indonesia, tapi tren ini sebenarnya sudah dilakukan pada tahun 1986 oleh Daihatsu. Ya, Daihatsu adalah produsen mobil pertama yang memperkenalkan konsep downsizing ini, yang mana saat itu Daihatsu memperkenalkan konsep ini dengan mobil Daihatsu Kere Turbo. Mesin mobil ini cuma 993 cc dengan kode CB60. Namun, walaupun cc-nya kecil, tapi mobil ini sudah menggunakan turbo. Dengan turbo, tenaga yang dihasilkan bisa melonjak sekitar 67 horsepower. Kemudian selain Kere, sebenarnya ada beberapa mobil lagi yang menggunakan konsep serupa, tapi rata-rata mobilnya CBU. Jadi ya bisa dibilang kurang massal dalam hal penggunaannya. Namun ini semua berubah ketika tahun 2014, yang mana Ford berhasil mengeluarkan mobil konsep downsizing dengan Ford Fiesta EcoBoost. Dengan konsep yang sama, yang berarti kapasitasnya akan tetap kecil, mesinnya juga 3 silinder tapi menggunakan turbo. Karena ini mobil modern, walaupun cuma 3 silinder dan menggunakan turbo, mobil ini bisa mengeluarkan tenaga sampai 120-125 horsepower dengan torsi maksimal di 170 Nm. Dan ya, walaupun Ford Fiesta kalian tahu sendiri gimana kekurangannya, tapi mobil ini cukup menjadi primadona, walaupun ya nggak laku-laku banget. Kemudian selain EcoBoost, akhirnya Toyota dan Daihatsu kembali bermain di segmen mobil downsizing dengan Raize dan Rockie. Dan seperti biasa, konfigurasinya tetap sama, 3 silinder dan turbo. Menariknya dari ini semua adalah ketika Ford memperkenalkan EcoBoost dan ketika Daihatsu dan Toyota memperkenalkan Raize dan Rockie, banyak yang senang karena mau bagaimanapun, kapan lagi bisa punya mobil turbo tapi harganya cuma 200 jutaan aja pada waktu peluncurannya. Dan harapannya adalah turbo tersebut bisa memberikan sesuatu yang berarti, minimal suara stu-tutu. Namun kenyataannya turbo tersebut tidak bisa memberikan suara stu-tutu, dan juga turbo tersebut malah menjadi beban buat penggunanya. Bahkan dalam beberapa aspek, mobil ber-cc kecil yang menggunakan turbo bisa menjadi malapetaka. Namun apakah iya, mesin kecil dipasangin turbo bisa menjadi malapetaka? Pertama-tama, apa itu turbo? Jadi secara sederhana, turbo adalah sebuah kipas kompresor yang digerakkan oleh gas buang hasil pembakaran mesin. Kipas ini berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan biasanya putarannya bisa melebihi 150.000 rotasi per menit. Tugas utamanya sebenarnya sederhana, yaitu memompa udara segar sebanyak mungkin untuk dipaksa masuk ke dalam ruang bakar. Disinilah kehebatan turbo, karena semakin banyak udara yang dimasukkan ke dalam silinder, semakin banyak juga bahan bakar yang bisa dibakar secara efisien. Hasilnya adalah ledakan tenaga yang jauh lebih besar. Dengan adanya tersebut, mesin 3 silinder berkapasitas 1000 cc yang dipasangkan turbo, mesin tersebut bisa dengan mudah menandingi atau bahkan melampaui tenaga mesin 4 silinder berkapasitas 1500 cc non-turbo. Namun disitulah letak masalahnya. Tenaga yang besar tersebut tercipta dari tekanan ruang bakar yang melonjak drastis ditambah dengan peningkatan suhu operasional yang sangat ekstrim. Ketika teknologi ini diterapkan pada mesin berkapasitas besar dengan material blok mesin yang tebal, tekanan dan panas tersebut bisa diredam dengan relatif mudah. Namun situasinya menjadi sangat berbeda ketika turbo dipaksakan bekerja pada mesin berkapasitas kecil yang secara kodrat mekanisnya dirancang kompak, ringan, dan memiliki komponen yang tipis. Dengan hal tersebut, masalah pertama yang sering menjadi momok menakutkan mesin ber-cc kecil tapi dengan turbo adalah fenomena bernama LSPI atau Low Speed Pre-Ignition. Ini adalah kondisi di mana campuran bahan bakar dan udara di dalam ruang bakar meledak sendiri sebelum busi mempercikan api, terutama saat mobil berjalan pada kecepatan rendah namun diberi beban berat. Misalnya saat menanjak dengan gigi tinggi pada putaran mesin rendah. Namun kenapa LSPI sangat berbahaya pada mesin kecil? Ya karena ledakan dini ini bisa menghasilkan tekanan ekstrim yang berlawanan dengan arah gerak piston yang sedang naik. Efek buruknya adalah piston bisa retak, stang piston atau connecting rod bisa bengkok, dan blok mesin bisa hancur seketika. Dan LSPI adalah salah satu alasan utama mengapa mesin turbo kecil bisa mengalami engine failure tanpa tanda-tanda peringatan sebelumnya. Ya cukup menyeramkan resikonya. Kemudian masalah kedua adalah beban kerja oli akan meningkat hingga berkali-kali lipat. Kita ambil contoh. Pada mesin konvensional, oli berfungsi sebagai pelumas dan membantu pendinginan komponen internal bergerak.
Namun pada mesin turbo, oli memiliki tugas tambahan, yaitu melumasi poros atau shaft dari komponen turbocharger itu sendiri yang berputar ratusan ribu kali per menit dalam suhu ratusan derajat Celcius. Masalahnya, panas ekstrim dari turbo ini secara konstan menyiksa molekul-molekul oli. Jika kalian menggunakan oli dengan kualitas rendah atau sering menunda jadwal pergantian oli, biasanya oli akan mengalami penguapan dan hal ini akan menyisakan kerak karbon. Dan kerak oli ini lambat laut akan menyumbat saluran pipa oli yang menuju ke turbo. Begitu pasokan oli ke turbo terhambat, bahkan hanya dalam hitungan detik, poros turbo akan macet, mengunci, dan hancur berantakan. Dan biaya pergantian 1 unit turbocharger baru dipastikan akan bikin kalian boncos. Kemudian selain dari masalah turbo itu sendiri, masalah mesin 3 silinder juga menjadi hal utama. Diketahui mesin 3 silinder secara inherent memiliki kelemahan alami, yaitu getaran yang tidak seimbang jika dibandingkan dengan mesin 4 silinder. Kombinasi antara getaran mesin 3 silinder yang tinggi ditambah dengan tekanan kompresi tinggi dari turbocharger, hal ini biasanya bisa memberikan beban stres mekanis pada komponen pendukung seperti engine mounting, bearing, dan baut head silinder. Walaupun secara harfiah hal ini kecil kemungkinan terjadi, tapi tetap aja ada resiko hal ini bisa terjadi. Di luar dari kengerian yang ada, jika ada resiko yang mengintai, kenapa produsen membuat mobil turbo di mesin berkapasitas kecil? Jawabannya adalah regulasi emisi global yang semakin ketat dan tuntutan konsumen akan efisiensi. Kalau udah begitu, biasanya pabrikan tidak punya banyak pilihan, dan mesin kecil berturbo adalah solusi paling realistis untuk saat ini. Menariknya lagi di sini adalah, walaupun semua terkesan menyeramkan dan bisa menjadi malapetaka menggunakan mobil turbo bermesin kecil, tapi untungnya semua ini tidak menyeramkan itu jika kalian merawat mobilnya dengan benar. Ya, merawat mobil turbo bermesin kecil butuh perhatian lebih. Sebagai contoh, di Raize. Jangan pernah mematikan langsung mesin ketika habis digunakan. Kenapa? Karena menurut otomotif.net, jika mesin Raize langsung mati, mesin tersebut tidak memiliki sirkulasi pendinginan dari oli mesin saat turbo masih panas. Efeknya, turbin bisa jamming dan bisa merusak turbo itu sendiri. Tapi kondisi ini hanya berlaku jika mobil habis digeber. Kemudian untuk oli, wajib menggunakan spesifikasi tinggi, misalnya minimal full sintetik dengan sertifikasi API-SP atau ILSAC GF6. Dan oli ini punya senyawa untuk meredam LSPI yang menyeramkan. Kemudian harus menggunakan BBM sesuai ketentuan. Dan yang pasti, filter udara juga harus selalu dicek. Karena jika filter udara kotor atau robek, partikel debu dapat masuk ke dalam turbo dan menabrak bilah kipas kompresor yang sedang berputar cepat. Dan hal ini biasanya bisa membuat bilah kipas somplak atau tidak seimbang. Ya intinya membeli mobil turbo berkapasitas kecil membuat kalian harus lebih teliti lagi. Kalau mau dibilang malapetaka, ya enggak juga, asalkan digunakan dan dirawat dengan benar. Cuma itu tadi, turbo memiliki masa umur pakai. Jika masa pakai turbo habis, ya udah, ini adalah malapetaka yang sesungguhnya. Karena dompet benar-benar bisa boncos kalau ganti satu set turbo. Iya kan? Jadi apakah membeli mobil turbo berseri kecil layak dilakukan dan tidak menakutkan? Jawabannya tentu aja cukup layak. Tapi jika kalian mau beli bekas, pastikan aja semuanya masih normal, khususnya di bagian turbo. Dan harus teliti melihat durasi pergantian olinya. Minimal mobilnya harus bebas kerak. Karena kalau ada kerak, berarti hal itu mengindikasikan kalau mesin tersebut pernah telat oli atau pernah kepanasan karena olinya sudah kurang bagus. Ya intinya pinter-pinteran kalian aja. Gimana nih menurut kalian? Komen kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.